Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Dan salam sejahtera dengan saya Bung Ropan. Setelah Ivar Jenner dan Rafael Struijk mendapat kewarganegaraan mereka atau WNI dengan pengambilan sumpah di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta pada Senin kemarin, banyak juga yang mengharapkan bahwa salah satu pemain, bahkan ini langsung ya kalau bisa dikatakan, ini bukan saja dari keturunan lewat kakek nenek, tetapi pemain yang satu ini berdarah Indonesia lewat ayahnya langsung. Ya. Namanya pasti teman-teman juga sudah tahu. Banyak yang mengusulkan juga kepada saya untuk bisa membahas tentang sosok ini. Pemain muda 21 tahun, Cyrus Margono. Ya, ini pemain yang saat sekarang bermain untuk Liga 2 atau di Panathinaikos B di Liga Yunani, dan dia berkeinginan besar untuk bisa menjadi bagian dari warga negara Indonesia dan berharap masuk di tim nasional, entah untuk di U22, U23, bahkan di tim senior. Dan untuk itu niatnya harus mendapatkan kembali kewarganegaraan dia, karena sejatinya dia memang pernah menjadi warga negara Indonesia, namun sebelum sampai 21 tahun itu belum ada kejelasan ya, karena dia lahir di New York ya pada 9 November 2001, sehingga dia harus pada saat usia 21 memilih warga negara ya, entah apakah Amerika atau Indonesia. Nah, ketika lepas warga negara itu, dia ingin mengembalikan untuk mengambil alih itu. Ya, apalagi setelah melihat perkembangan sepak bola Indonesia sedang bagus saat ini, dan banyak pemain-pemain naturalisasi yang ada. Nah, dia ini kan tidak perlu untuk diproses terlalu lama, karena tidak harus lewat DPR RI untuk diketok palu Komisi 3, Komisi 10 ya, untuk ambil di rapat paripurna. Dia bisa langsung mendapatkan hak dia sebagai warga negara Indonesia, karena ayahnya Pak Johan ya namanya ini, itu memang orang Indonesia. Dia berdarah Indonesia dan Iran. Ibunya orang Iran dan bapaknya Indonesia. Nah, Pak Johan itu ada di Indonesia, dan saat ini Cyrus Margono itu sudah ada di Indonesia. Dan dia ikut menyaksikan bagaimana pengambilan sumpah kemarin dari Ivar Jenner dan Rafael Struijk. Dan timbul memang motivasi besar, keinginan dia itu untuk proses dia bisa berlangsung dengan mulus, bisa dengan cepat. Memang kalau bisa dilihat ya, Cyrus Margono ini tidak menjadi bagian ya dari proyek Sintayong, atau mungkin mendapat restu dari PSSI ya, dalam hal ini Ketua Umum Erick Thohir ya, tidak memberikan pernyataan untuk bisa mengambil Cyrus. Namun ya, kenapa Cyrus ini begitu kuat untuk bisa mengambil warga negara Indonesia ya, karena dia berharap bahwa suatu hari dia bisa dipanggil di tim nasional. Oke, memang Sintayong tidak merencanakan dia seperti sebelum-sebelumnya, kan ada banyak pemain naturalisasi, Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, yang terakhir Rafael Struijk ya ikut dengan Ivar Jenner. Ini kan atas keinginan, kemauan dari STY yang mengusulkan kepada PSSI, tidak dengan Cyrus Margono ini. Tapi Cyrus Margono ini itu memiliki hak dia untuk bisa menjadi warga negara Indonesia, karena dia yakin dia bisa dipanggil ya satu saat. Kalau nantinya satu hari STY atau Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI ingin mendapatkan seorang kiper, ya dia udah siap. Sehingga nantinya kalau dia belum urus saat ini kan, itu masih akan berbelit-belit ya, masih lama lagi pasti. Tapi kalau sudah dari sekarang dia urus dan sudah ada di Indonesia, proses dia sedang berlangsung untuk bisa mendapatkan. Sekarang ada wawancara dengan Cyrus Margono di Kemenkumham. Ayahnya sudah membawa surat-surat lengkap untuk dia mendapatkan kembali warga negara Indonesia. Nah, disinilah Cyrus itu berharap jika STY membutuhkan, ya dia sudah siap. Jadi tanpa karena sudah ada paspor, ya sudah ada KTP sebagai warga negara Indonesia, itu dia tetap akan berkarir di Yunani bersama dengan Panathinaikos B ya di sana, sambil menunggu tentunya kesempatan yang tepat untuk pemanggilan ini. Dan bagus, masih 21 tahun, tinggi 190 cm, ini pas untuk bermain di timnas kita. Entah itu di tim Garuda Muda atau di tim senior. Memang kita banyak kiper ya. Kalau kemarin kita lihat di SEA Games kan
Ada Hernando Ari di sana, Muhammad Ali Satrio, penjaga-penjaga yang ditampilkan oleh Indra Safri. Ya, kemudian di timnas senior juga kita tahu bersama ada Nadeo Argawinata, ya, ada Syahrul Trisna atau Fadil, yang ada kita bisa lihat, ya, masih ada juga kiper muda kita, Fasya, ya, Dava. Tetapi kehadiran dia ini penting, saya pikir ya bisa diambil karena dia pernah ketemu ya dengan salah satu asisten Sintayong untuk pelatih kiper, ya, Jaihon. Dan Jaihon itu menaruh respect terhadap dia, bahkan bertanya kepada salah satu orang yang ikut mengurus Jordi Amat dan kawan-kawan ya di zaman kepengurusan Iwan Bule sebelumnya, yaitu Pak Hamdan Hamadan. Dan Pak Hamdan ini ikut sekarang mendampingi Serius Margono di dalam proses untuk memuluskan dia menjadi warga negara Indonesia. Dan Jaihon ini pada beberapa waktu yang lalu tuh sempat menanyakan kepada Pak Hamadan ini bagaimana perkembangan tentang Serius Margono di Liga Yunani di Panathinaikos B, dan pasti dengan pertanyaan itu tentunya ada keinginan. Ya makanya Serius itu datang. Ini niat dia baik sekali. Ya, walaupun tidak dipanggil langsung oleh STY atau pengurus PSSI, tapi dia mengurus langsung. Dan saya rasa prosesnya akan sama seperti Elkan Bagot. Ini akan cepat ya untuk mendapatkan warga negara karena kan memang tidak lewat keturunan kakek nenek, langsung dari ayahnya, orang Indonesia. Dan kalau proses wawancara sudah selesai, mungkin 1-2 hari, dia sudah bisa mendapatkan hak dia sebagai warga negara Indonesia. Dan paspornya keluar. Itu yang diinginkan oleh Serius Margono dan ayahnya. Sehingga sewaktu-waktu ada pemanggilan, dia siap untuk datang. Tidak lagi harus mengurus segala macam ya. Urusan tentang warga negara, tapi karena dia sudah punya hak untuk bermain di tim nasional. Dan ini perlu dicoba, saya pikir STY untuk bisa melihat ini, untuk mengambil Serius Margono akan menjadi satu keping yang bermanfaat buat tim nasional. Kalau dia ada di bawah Mister kan semakin banyak opsi bagi STY untuk bisa menempatkan dia. Atau kalau Indra Safri mau, ya dia masih muda ya, apalagi punya tinggi badan yang saya bilang tadi kan 190. Ini oke, ini anak kalau bisa dipakai di tim nasional, dan semakin banyak pemain-pemain yang bagus ya di posisi kiper. Di belakang kita sudah punya kekuatan, ya sudah sebut dalam beberapa konten video ya kemarin sampai tadi bahwa kita punya Sain Patinama, Sandy Walsh, ada Jordi, ada Elkan. Ini oke, tinggal mungkin kita memikirkan di garis depan lagi, walaupun kita sudah punya pemain muda seperti Rafael Struijk, tapi bisa aja menambah mungkin satu pemain lagi. Karena di tengah kita Ivar Jenner sudah ada, bisa bergabung dengan Mark Klok, ada Vano Lillipali juga di sana. Karena kita harus membentuk tim yang kuat. Kalau ingin berbicara di Asia, karena ini kan proses kita tidak lagi di Asia Tenggara, kata Erick Thohir. Harus lebih ke depan, itu bagus. Visinya ke depan, harus bisa berbicara di Asia, dan bahkan kalau bisa untuk bisa lolos di Piala Dunia. Dengan jatah Asia nanti di 2026, ketika Amerika, Meksiko, dan Kanada menjadi tuan rumah Piala Dunia. Dengan jatah Asia ada 8, bahkan bisa sampai 9 dengan ada playoff satu tim. Mengapa tidak? Bukan tidak mungkin. Indonesia bisa berharap untuk bisa lolos ke Piala Dunia. Dan itu luar biasa. Nah kalau di dalam tim ini kan semua kuat dengan pemain-pemain yang matang di Eropa. Jadi mereka lebih dewasa dalam hal bermain. Nah kita lihat aja pemain semuda Marcelino Ferdinand. Tampil oke. Ya, menjadi suatu pembeda ketika bermain di SEA Games bersama dengan tim U22 kita. Ya, dan dia bisa membuat 2 gol. Kita bisa melihat kedewasaan dia bermain bola ya, masih sangat muda. Tapi ya, karena dia bermain di Eropa dengan walaupun di kasta kedua di Liga Belgia dengan Deinze, tapi dia juga sudah mendapat kesempatan dari STY, keberanian STY ini untuk bisa mempromosikan seorang Marcelino ke tim senior, termasuk juga dengan beberapa rekan dia dari Skirido di sana, ada Witan yang tempatkan, Pratama Arhan yang masuk. Nah, kesempatan ini buat Serius Margono saya pikir. Kalau dia sudah mendapatkan, ya bisa aja coach STY mencoba dia untuk panggil di FIFA Matchday menghadapi Palestina untuk menguji dia. Tapi kan semua tergantung dari STY sebagai pelatih di tim senior atau mendapatkan restu dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir. Tapi ya kita harus mengakomodir seorang Serius Margono ini karena banyak juga yang menginginkan kan netizen, ya bagi penggemar sepak bola untuk tim nasional kita berharap sekali bahwa Serius Margono ini berada di dalam gerbong tim STY atau bahkan mungkin dia akan dibawa di Asian Games atau di kualifikasi Piala Asia U23
di mana itu diserahkan saat ini ke Indra Safri, ya tergantung dari Indra Safri. Mau nggak untuk masuk di dalam tim walaupun dia sudah punya kiper seperti Hernando Ari sana dan Adi Satrio yang ada di sana. Jadi ini akan menimbulkan persaingan yang sehat di dalam tim dengan keberadaan seorang kiper yang bermain di Liga Eropa di Yunani sana dengan Charles Margono. Jadi saya pikir selamat datang bos Charles Margono yang sudah dari Indonesia, ya ditemani tentunya Pak Hamadan dan ayahnya Pak Johan. Semoga semua proses berjalan dengan baik dan Anda bisa mendapatkan paspor sebagai warga negara Indonesia. Kita tunggu perkembangan ke depan dengan sosok pemain yang satu ini. Dengan saya Bung Ropan, ciao.